Cafe, salam Veritas. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani hidup, khususnya dalam masa pandemi ini. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk mengenal secara singkat kisah hidup dari Beata Margaret dari Castello. Margaret lahir di Perugia pada tahun 1287 dari pasangan bangsawan Parizio dan Emilia di Kastil Metola. Pada awalnya, kedua orang tuanya menginginkan kelahiran bayi laki-laki sebagai anak pertama mereka. Namun, kenyataan berkata lain. Bayi pertama yang dilahirkan ialah bayi perempuan, dan lebih parahnya lagi, bayi yang dilahirkan tersebut memiliki banyak kekurangan pada fisiknya. Matanya buta, kaki kanannya lebih pendek daripada kaki kirinya, badannya bungkuk, dan bisa dibilang wajahnya tidak cantik. Oleh karena itu, setelah ia dilahirkan, kedua orang tuanya pun menyembunyikan dia di sebuah ruangan terpencil di kastil mereka. Namun, pada usia yang ke-6 tahun, keberadaannya diketahui oleh salah seorang tamu kastil mereka. Karena berniat menyembunyikannya dari perhatian publik, ayahnya pun memindahkan dia ke sebuah kamar tanpa pintu di samping sebuah gereja. Margaret tinggal di sana sampai ia berumur 16 tahun. Makanan dan minuman serta kebutuhan lainnya diberikan kepadanya melalui jendela. Namun syukurlah dari jendela itu pun ia dapat mendengarkan misa dan menerima komuni kudus. Pastor yang bertugas di gereja itu menjadi teman baik, menjadi sahabat, sekaligus menjadi guru baginya. Suatu ketika pada umurnya yang ke-16 tahun, orang tuanya mendengarkan informasi bahwa di sebuah gereja, tepatnya di gereja Fransiskan di Castello, banyak terjadi mujizat penyembuhan di sana. Nah, orang tuanya pun membawanya ke tempat itu, ke gereja itu, dengan harapan agar Margaret dapat disembuhkan. Namun, kehendak Tuhan berkata lain. Margaret tidak kunjung sembuh dari penyakitnya. Karena merasa kecewa, merasa gelisah, orang tuanya pun meninggalkannya di gereja tersebut. Namun, untungnya ada seorang pengemis yang mengambil dia di gereja tersebut. Dan sejak saat itu, Margaret pun berpindah dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Walaupun hidupnya menderita, Margaret tetap tenang, ceria, dan berani. Ia tak pernah terlihat murung, mengeluh, mencela orang lain, ataupun merasa takut. Margaret mengikuti misa setiap hari dan berdevosi penuh kepada Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santo Dominikus. Ia heran mengapa banyak orang merasa kasihan kepadanya. Bukankah begitu istimewa jika kita bisa menderita bersama Kristus? Menderita baginya adalah jalan menuju ke surga. Margaret pun menjadi anggota Ordo ketiga Santo Dominikus dan menekuni hidup doa yang mendalam hingga akhir hidupnya. Penderitaan membuat Margaret lebih bersimpati pada sesamanya. Ia mengunjungi para narapidana setiap hari, mendatangi orang-orang yang sakit, dan menemani mereka yang sedang sekarat. Bahkan hingga ia meninggal pun, Margaret tak henti menolong orang yang berdoa kepadanya. Setelah kematiannya di usia 33 tahun, banyak penyembuhan yang terjadi berkat perantaraan doanya. Margaret kerap kali menjadi perantaran kesembuhan bagi penyakit mata dan cacat. Ia juga menginspirasi banyak orang lewat cara hidupnya. Ia menjadi pelindung bagi mereka yang memperjuangkan kehidupan tanpa aborsi dan euthanasia. Pelindung bagi mereka yang tidak diinginkan dan dikucilkan.
Beata Margaret meninggal pada tanggal 13 April 1320 pada usianya yang ke-33 tahun. Lebih dari 200 mujizat telah terjadi atas perantaraan doanya. Ia dibeatifikasi pada tahun 1609. Dengan demikian, putri yang tidak diinginkan siapapun sekarang menjadi salah satu kemuliaan gereja. Nah, dari kisah hidup Beata Margaret dari Castello ini, kita dapat belajar untuk menerima segala kekurangan, kelemahan yang ada dalam hidup kita. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, baik itu secara fisik, emosi, atau intelektual. Oleh karena itu, kita tidak boleh membanggakan diri jika kita memiliki lebih kelebihan. Dan juga kita tidak boleh takut jika kita memiliki banyak kelemahan, kekurangan dalam diri kita, karena tidak ada manusia pun yang sempurna. Mungkin sekarang kita dalam keadaan banyak kekurangan, seperti kekurangan dalam ekonomi, mungkin karena pandemi ini banyak orang yang melarat, kelaparan, mungkin juga ada orang yang kekurangan secara fisik, mungkin cacat atau terkena penyakit yang parah dan kelemahan dan kekurangan yang lainnya. Dari kesemuanya itu yang harus kita perhatikan, yaitu kelemahan bukanlah masalah yang utama, namun yang terpenting ialah bagaimana atau apa yang kita lakukan ketika kita merasakan bahwa kita memiliki kekurangan dalam diri kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kelemahan terjadi atas diri kita, supaya kita dapat lebih rendah hati dan juga agar Tuhan Yesus dapat menyatakan kemuliaan-Nya atas diri kita. Perlu sobat-sobat semuanya ingat bahwa Tuhan tidak pernah bangga kepada orang yang pintar, kuat karena dirinya sendiri, tetapi sangat tertarik kepada orang-orang yang dapat menyadari, mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan dalam dirinya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, marilah kita menyadari kelemahan yang ada dalam diri kita dan fokus kepada segala kemampuan, keindahan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mungkin itu saja sedikit refleksi dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika kalian ingin update kisah orang-orang kudus, terus dukung dan ikuti channel ini dengan cara komen, like, and subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.